Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah secara live SMK Pancasila Purwodadi tahun pelajaran 2020-2021. Yang terhormat Bapak Sunardi SPD MM selaku Kepala Sekolah SMK Pancasila Purwodadi. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru yang mengajar di SMK Pancasila Purwodadi serta seluruh siswa, khususnya siswa kelas 10 SMK Pancasila Purwodadi yang saat ini menyaksikan acara MPLS secara live di rumah masing-masing. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS secara live dalam keadaan sehat. Kepada seluruh audiens MPLS yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara MPLS ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan sekaligus membuka acara MPLS secara resmi oleh Bapak Sunardi SPD MM. Kepada Bapak Sunardi SPD MM kami persilakan. Terima kasih Ibu Tika Astani, Pelaksana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di lingkungan Yayasan Pendidikan Pancasila, khususnya SMK Pancasila Purwodadi Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila Cabang Purwodadi Grobogan, serta anak-anakku semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan pembukaan MPLS dengan menggunakan metode daring, dengan menggunakan platform streaming YouTube. Anak-anakku semua, di tengah kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, marilah anak-anakku semua senantiasa terus menjaga kesehatan dengan mematuhi himbauan dari pemerintah melalui protokol kesehatan penanganan COVID, selalu menggunakan masker saat bepergian, selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan, kemudian menjaga jarak, etika bersin dan sebagainya. Karena dengan kita menjaga diri kita sendiri, berarti kita juga melindungi orang-orang sekitar kita. Itu yang wajib kita lakukan pada kondisi yang sekarang seperti ini. Pada tanggal 13 kemarin merupakan hari yang sangat berbahagia mungkin untuk kita semua, khususnya anak-anak kelas 10, karena anak-anak kelas 10 memasuki dunia baru, memasuki tempat yang baru, yaitu masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya, MTS maupun SMP.
tentunya kalau kita memasuki tempat yang baru harus ada penyesuaian atau kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Seperti kegiatan awal tahun pada tahun-tahun sebelumnya, untuk siswa kelas 10 yang masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pada awal kegiatan akan mengikuti kegiatan MPLS atau dulu disebut dengan istilah MOS, masa orientasi sekolah. Pada tahun ini masa pengenalan lingkungan sekolah sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan MPLS dengan menggunakan metode tatap muka, pada tahun ini kita menggunakan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode daring. Hal tersebut tidak lepas dari pandemi global yang kita alami pada masa ini. Tidak hanya di negara kita, wabah virus corona menjalar di seluruh dunia. Bahkan di negara kita dengan kasus nomor 4 terbesar di Asia. Sehingga langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi wabah ini dengan untuk sementara waktu dengan menghentikan pembelajaran dengan tatap muka dan mengganti dengan daring. Dari pandemi yang kita alami sekarang ini, kita dituntut untuk belajar banyak hal. Yang pertama, belajar untuk tatanan baru. Memang untuk sesuatu hal yang baru itu cukup membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Seperti tatanan yang sekarang, yang dulu mungkin tidak ada. Dulu kalau kita bepergian tidak harus menggunakan masker, tidak harus cuci tangan dan sebagainya. Tapi di era tatanan baru ini, pola kehidupan semua berubah. Karena ya demi untuk kesehatan, keselamatan kita semua. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, berarti kita melindungi teman kita, melindungi saudara kita, melindungi orang-orang yang kita sayangi, melindungi orang tua kita, dan sebagainya. Maka di era new normal ini, saya harapkan anak-anak menjadi pelopor. Pelopor untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, terutama dalam penanganan COVID. Kemudian penyesuaian yang kedua, kita juga harus beradaptasi dengan proses pembelajaran. Kalau dulu pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, sekarang kita mau tidak mau dituntut untuk dapat beradaptasi dengan pembelajaran daring, karena itu memang tuntutan. Sehingga anak-anakku semua juga harus dapat beradaptasi dengan kondisi ini. Sehingga pelaksanaan MPLS untuk tahun ini dilaksanakan dengan moda daring selama 6
hari, dimulai dari hari Senin sampai besok hari Sabtu. Untuk rangkaian kegiatan MPLS ini, saya harapkan anak-anakku semua dapat mengikuti dari awal sampai akhir, karena pada setiap sesi kegiatan itu ada beberapa komponen tugas yang harus anak-anakku kerjakan. Walaupun anak-anakku di rumah, akan tetapi proses komunikasi itu difasilitasi oleh sekolah dengan menggunakan platform. Semisal untuk materi yang pertama nanti diberikan tugas untuk mengisi daftar hadir, kemudian evaluasi terhadap materi yang disampaikan dengan mengerjakan tugas secara online. Rangkaian kegiatan MPLS ini merupakan sesuatu yang harus anak-anakku lalui. Karena bagaimanapun kita di tempat yang baru, di situasi yang baru, harus dapat beradaptasi. Karena adaptasi itu merupakan kunci dari sebuah kesuksesan. Tentunya lingkungan di SMP maupun MTS itu berbeda dengan lingkungan yang ada di sekolah menengah, khususnya di SMK Pancasila Purwodadi. Anak-anakku harus beradaptasi dengan kurikulum yang berlaku di sekolah, beradaptasi dengan tata tertib yang ada di sekolah, beradaptasi dengan norma dan aturan, beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan banyak hal. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, di awal tahun, anak-anakku harus mengenal lebih dalam, sehingga nanti dalam kedepannya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, baik nanti dapat dilakukan secara tatap muka maupun dilakukan secara daring, anak-anak sudah mempunyai komunikasi yang intens, sehingga meminimalisir miskomunikasi. Karena kunci dari keberhasilan berbagai hal, baik itu pembelajaran, baik itu tujuan sesuatu, baik itu tujuan organisasi, kuncinya adalah komunikasi. Maka anak-anakku tetap bergabung di dalam komunitas-komunitas yang sudah dibentuk oleh sekolah, baik melalui grup WA kelas, baik melalui grup MPLS, baik melalui kelas virtual, dan sebagainya. Kalau anak-anakku mungkin mengganti nomor handphone, nomor WhatsApp, dan sebagainya, segera untuk menghubungi sekolah, agar anak-anakku tidak ketinggalan untuk informasi-informasi yang terus diberikan oleh sekolah. Karena di kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi informasi itu up to date, real time, dari menit ke menit itu bisa saja berubah karena pertimbangan kondisi dan situasi. Tentunya metode daring yang kita gunakan ini mempunyai banyak kelebihan, karena sesuai dengan tema kita, tema MPLS pada tahun ini adalah belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas ruang dan waktu.
memang topik ini sangat kontekstual, sesuai dengan kondisi real yang kita hadapi, khususnya bangsa Indonesia, kita semua, karena belajar itu merupakan suatu keharusan. Bahkan kita disuruh menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu menggambarkan betapa pentingnya ilmu itu untuk masa depan kita. Kemudian belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas ruang dan waktu. Belajar tidak terbatas pada kelas-kelas konvensional. Belajar tidak hanya terbatas pada pembelajaran tatap muka. Seperti yang kita lakukan, ini merupakan terobosan era baru, di mana pembelajaran tidak langsung tatap muka, akan tetapi tidak menghilangkan makna dari proses pembelajaran itu sendiri. Di mana tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai sebuah kompetensi yang diharapkan pada mata pelajaran tertentu. Pada kemajuan teknologi sekarang, teknologi memberikan fasilitas kita komunikasi yang real time. Seolah-olah batas wilayah, batas provinsi, batas negara itu tidak ada artinya. Kalau dulu mungkin kita ingin melihat saudara kita harus pergi ke sana, naik transportasi, membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Di era yang modern seperti sekarang ini, batas dan waktu itu seolah-olah tidak ada artinya. Apa yang terjadi di belahan dunia lain, apa yang terjadi di Jepang, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Timur Tengah, secara real time kita dapat mengetahuinya. Itu merupakan kelebihan yang dimiliki oleh teknologi. Dalam hal ini adalah pembelajaran PJJ kita dengan tema belajar untuk masa depanku, belajar tanpa ruang dan waktu. Itu merupakan suatu tema yang sangat luar biasa sekali. Sehingga implementasi diserahkan sepenuhnya kepada anak-anakku semua. Siapa lagi yang peduli terhadap masa depan kita? Siapa lagi yang peduli terhadap masa depan anak-anakku semua? Ya, tergantung dari anak-anakku semua. Karena kesuksesan anak-anakku semua tidak terletak pada teman kalian yang mungkin sering ngajak nongkrong, hal yang kurang baik. Ketika nanti anak-anakku semua sukses dan tidak sukses, mereka tidak akan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah anak-anakku sendiri, bukan orang tua kalian, bukan saudara kalian. Sehingga pembelajaran daring ini kuncinya terletak pada anak-anakku semua. Laksanakan kegiatan MPLS ini dengan penuh tanggung jawab, komitmen untuk masa depan anak-anak masing-masing. Rangkaian kegiatan selama 6 hari ini anak-anakku ikuti dengan sesama, karena
nanti di akhir kegiatan pada hari Sabtu, nanti setelah anakku berdasarkan evaluasi kegiatan kehadiran yang 100% secara langsung akan mendapatkan sertifikat kegiatan MPLS ini secara online. Jadi langsung dikirim pada email masing-masing. Sehingga sertifikat ini menjadi prasyarat anak-anakku semua untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran pada tahun ajaran ini. Untuk proses pembelajaran pada tahun ini, kita masih mengikuti surat edaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan kita laksanakan dengan metode PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sehingga harapannya kegiatan ini mengantarkan anak-anakku semua untuk memahami, untuk dapat beradaptasi dengan pembelajaran dengan menggunakan metode daring ini. Karena nanti pada hari yang kelima, anak-anakku akan belajar simulasi dan praktek langsung dengan konsep pembelajaran virtual dengan menggunakan platform yang nanti akan kita pilihkan, karena banyak platform yang dapat digunakan sekolah, akan tetapi platform-platform itu juga harus disesuaikan dengan kondisi anak-anakku, baik sarpras fasilitas yang dimiliki. Kita pilihkan platform yang dapat dijangkau oleh seluruh anak-anakku semua, sehingga anak-anakku semua tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi bila anak-anakku semua mempunyai kendala teknis terkait dengan fasilitas yang dimiliki, anak-anakku dapat menghubungi pihak sekolah sehingga nanti dapat dicarikan alternatif atau upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan yang anak-anakku semua hadapi. Kiranya itu untuk pembukaan pada sesi hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk anak-anak kelas 10 pada hari ini. Anak-anakku resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMK Pancasila Purwodadi. Tentunya menjadi anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban. Anak-anakku saya harapkan dapat menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan dimanapun anak-anakku berada. Selalu tebarkan hal-hal yang positif. Selalu anak-anakku menjadi pelopor
untuk hal-hal yang positif, baik dalam beretika, baik dalam sopan santun dalam lingkungan masyarakat, kemudian membaktikan diri pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu harapan saya. Semoga anak-anakku semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan pada MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Pancasila Purwodadi selama 6 hari. Kita mulai tanggal 13 sampai dengan 22 Juli 2020 sesuai dengan tema yang kita usung, belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas ruang dan waktu. Untuk itu, kegiatan MOS atau MPLS SMK Pancasila pada tahun 2020-2021 saya nyatakan resmi dibuka. Demikian anak-anakku semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Pancasila Purwodadi tahun 2020-2021. Semoga menjadi harapan kita semua acara MPLS secara live ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Kita jeda sejenak selama 15 menit, jadi pastikan nanti kira-kira pukul 8:45 untuk khususnya siswa kelas 10 SMK Pancasila Purwodadi kembali membuka link channel YouTube di SMK Pancasila Purwodadi. Saya Ibu Ika Istriani undur diri, kembali berjumpa nanti pukul 8:45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.